KTT ASEAN sekarang adalah epicentrum of growth. Dan memang dari data yang ada, kawasan ASEAN ini memang pertumbuhannya paling tinggi dibandingkan dengan global. Kalau kita lihat data dari Asian Development Bank, pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN diperkirakan di angka 4,7%. Sementara pertumbuhan ekonomi dunia itu sekitar 2,7%. Jadi kita double gitu. Jadi kenapa KTT ASEAN ini penting? Karena itu tadi topiknya sendiri sudah menarik, epicentrum of growth, dan memang data menunjukkan bahwa kawasan ASEAN adalah kawasan yang pertumbuhannya sangat signifikan. Kemudian saya juga tertarik dengan ucapan Managing Director-nya IMF yang bilang bahwa Indonesia adalah source of joy and source of hope. Jadi memang dunia berharap pada kawasan ASEAN, khususnya Indonesia. Melihat dengan potensi tadi ASEAN, utamanya bursa saham domestik yang kalau kita lihat di tengah ketidakpastian global masih cukup tumbuh. Bahkan IHSG saja secara year to date mampu terapresiasi 2,06%. Ini patut diapresiasi juga. Yeah. Tapi melihat sejumlah peluang dan tantangan yang seperti apa sih Anda melihatnya? Mungkin baru-baru ini tanggal 1 September, Fitch Rating sudah mengeluarkan hasil rating sovereign credit rating Indonesia, dan itu masih berada di BBB. Tidak berubah di periode yang lalu. Karena mereka melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih positif, dan juga rasio hutang luar negeri dengan PDB itu masih relatif rendah. Rasio hutang kita itu masih sekitar 38%. Kalau kita lihat Jepang itu sudah hampir 200%, kemudian Singapura pun sudah mendekati 200%, Amerika sekitar 100% rasionya. Sementara kita masih di 38%. Artinya secara perbandingan antara hutang luar negeri dengan PDB kita itu sangat masih tergolong sehat. Jadi ruang untuk bertumbuh itu masih sangat besar. Ini juga terlihat dari data di kuartal 2 2023, pertumbuhan kita di kawasan ASEAN itu paling tinggi. Itu di angka 5,17%. Paling tinggi kita. Kita tuh hanya kalah dari Cina yang sekitar 6,3%. Kalau kita bandingkan dengan Singapura cuma 0,7%. Kita di angka 5,17%. Jadi kita memang menang di kawasan ASEAN, Safira. Jadi kalau ditanya prospeknya pasti sangat-sangat positif. Oke, baik Pak Hamdi, ini kalau kita flashback sedikit begitu ya, ini kalau kita lihat memang kinerja IHSG dan juga Bursa Efek Indonesia ini menjadi yang terbaik nomor 2 di ASEAN pada tahun 2022 begitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat, ini sebenarnya apa sih yang tanggapan Anda ini seperti apa kalau misalnya kita lihat faktor apa saja yang menurut Anda ini mendukung pertumbuhan IHSG dan kinerja Bursa Efek Indonesia pada tahun lalu begitu dibandingkan dengan sekarang? Yang pasti adalah jumlah penduduk kita 270, mungkin 280 jutaan itu adalah potensi untuk menggerakkan pasar modal di Indonesia. Kemudian tahun lalu itu kalau tidak salah kita itu paling banyak membawa perusahaan yang IPO. Bisa dibandingkan dengan negara lain. Siapa yang bisa membawa perusahaan IPO sebegitu banyak. Jadi memang dunia itu melihat ke Indonesia. Maka tadi saya bilang, Managing Director-nya IMF bilang Indonesia adalah source of hope, karena kita negara besar yang pertumbuhannya relatif lebih baik dibanding negara lain. Jadi memang menarik ya, Indonesia itu mulai dilirik gitu ya oleh global. Gitu. Ini luar biasa sekali. Yeah. Oke, saya ingin ke Pak Rofandi yang sudah bergabung juga bersama kami. Kalau kita lihat secara historis Pak Rofandi, di tahun lalu kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia bertumbuh pesat dari 8 ribuan. Ini meningkat menjadi 9.500-an atau tumbuh 15% secara year on year. Nah, pandangan Anda sebetulnya apakah hal ini juga merupakan faktor dari adanya beberapa paket kebijakan ekonomi yang menjadi booster bagi pergerakan ataupun pertumbuhan ini? Ya, selain paket kebijakan ekonomi, juga pertumbuhan ekonomi kita yang juga tinggi dan di atas 5%. Kita perhatikan juga kemarin ini Cina yang jadi sentral pertumbuhan ekonomi saat ini kan sedang melemah. Jadi banyak kita lihat outflow masuk ke Indonesia. Kita tahu sampai bulan Agustus ini kita outflow masih terjadi capital inflow di bursa kita. Kedua, jika kalau kita lihat lagi kebijakan dari bursa saat ini, yaitu seperti tadi disebutkan bahwasanya IPO, perusahaan-perusahaan yang kita saat ini sampai
hampir 60 perusahaan kecil yang sudah masuk ini tentu juga sebagai salah satu booster juga, artinya ini juga akan menambah kapital inflow juga walaupun kecil-kecil, tapi jika dijumlahkan sampai puluhan tentu itu akan lumayan besar, dan ini jelas menambah kapitalisasi pasar di Indonesia ini. Jadi kita tahu banyak kebijakan dan juga pertumbuhan dan juga dibantu dari luar juga yang secara tidak langsung membantu, yaitu dengan Cina yang saat ini sedang melemah, itu juga membantu ke bursa kita untuk bangkit. Baik, saya akan beralih ke Pak Hamdi. Pak Hamdi, kalau menurut Anda begitu ya, selain kebijakan ekonomi ini, apalagi yang menjadikan laju IHSG pada tahun lalu itu begitu powerful di 2022? Seperti tadi saya katakan, pasar modal Indonesia itu kan boleh dibilang cukup besar ya di kawasan ASEAN. Dari segi kapitalisasi kita termasuk yang besar, dan kemudian jumlah perusahaan yang IPO setiap tahun tadi mendekati angka 60. Negara mana di ASEAN yang bisa menyaingi kita? Nggak ada gitu. Apalagi tahun ini juga mungkin angkanya tidak jauh dari tahun lalu. Nah, kemudian yang menarik juga mungkin kemarin bursa baru saja melakukan ARB arah simetris. Itu saya kira juga ikut mendorong kegairahan pasar. Kenapa? Karena pada dasarnya pasar itu kan nggak boleh diintervensi. Arah ARB itu sebetulnya salah satu bentuk intervensi pasar. Apalagi kalau dibuat asimetris ya, turunnya boleh cuma 7%, naiknya boleh lebih tinggi. Tapi begitu dibuka, pasar kan langsung, kemarin kan indeks langsung bergerak signifikan, naik signifikan, karena memang sebagian investor atau sebagian trader itu melihat bahwa ini peluang untuk memperoleh keuntungan dari pasar. Jadi mereka makin aktif untuk transaksi. Oke, saya kan ke Pak Rofandi. Pak Rofandi, kalau kata Pak Hamdi dengan begitu besarnya peluang di IHSG sendiri, bagaimana Anda melihat kalau kita comparing dengan Singapura? Karena kita dikatakan hanya kalah dari Singapura, tapi sebetulnya apa sih yang membuat Singapura tuh lebih unggul begitu? Karena sebenarnya kalau melihat dari segi nilai fundamental pasar keuangan Indonesia cukup solid, kemudian dari segi rasio utang juga masih cukup terjaga. Tadi Pak Hamdi juga sudah sampaikan di kisaran 38%. Belum lagi perusahaan IPO ini cukup meningkat cukup signifikan. Pandangan Anda, Pak Rofandi? Kalau dibandingkan antar bursa dan bursa, saya rasa Indonesia masih belum kalah ya kalau dengan Singapura. Yang jadi masalah kan paling hanya kalau pertumbuhan ekonomi saja. Kita lihat kemarin ini ketika terjadi COVID, kita itu malah lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura. Karena apa? Karena ketika pertumbuhan ekonomi Singapura terhambat karena COVID dan juga sampai minus, kita tetap melaju dan ini terlihat bursa kita bangkit. Jadi saya rasa kalau malah dibandingkan dengan Singapura, bursa kita masih belum ada. Artinya memang kalau secara kapitalisasi, karena kan banyak yang membuka perusahaan di sana jelas lebih besar dan juga kapitalisasi ini lebih besar dan juga lebih mudah perizinan. Namun di saat ini saya rasa di Indonesia sudah mulai lebih cepat, sudah mulai terbuka. Kita tahu bahwasanya dengan IPO perusahaan-perusahaan di bergerak di papan akselerasi yang di bawah 100 miliar ini juga sudah bisa, jelas perizinan jelas lebih mudah. Jadi kedepannya saya rasa kita masih bisa bersaing dengan Singapura. Ya, walaupun saat ini kita masih tertinggal juga dari Thailand dan juga Malaysia, dengan pertumbuhan ekonomi yang masih diperkirakan masih di atas 5% ke depan, bursa juga akan menyusul. Walaupun kapitalisasinya saat ini memang masih belum bergerak, namun kalau dilihat pergerakan bursa saat ini masih bertahan di 7.000, artinya masih ada potensi dia akan menguat kembali. Jadi saya rasa sampai akhir tahun bursa kita masih akan menguat. Jadi ya hanya beberapa minor yang kita lihat, kita menunggu sentimen positif atau trigger yang kuat untuk membangkit, saat itu saya rasa bursa akan bangkit. Baik, Pak Rofandi, kira-kira sentimen apa yang akan membuat IHSG ini kembali moncer lagi gitu di tahun 2023? Kalau kita lihat di tahun 2023 ini, jika kita menilik bursa saham Vietnam begitu ya, yang begitu perkasa di sepanjang tahun 2023, apa yang bisa dilakukan agar kinerja IHSG bisa lebih baik dari sekarang? Kalau kita lihat historikalnya, kita itu kemarin itu bangkit dikarenakan global komoditi yang naik, terutama dari batu bara yang bangkit. Kita juga salah satu sebagai eksportir batu bara, dan itu yang sebagai triggernya di tahun-tahun sebelumnya, dan itu yang mengangkat bursa kita naik. Saat batu bara turun, otomatis bursa kita sekarang lagi turun, dan juga yang lain turun, ditimpa lagi dengan
kebijakan suku bunga yang naik sampai 5% saat ini sudah mendekati juga dengan the Fed yang 5,75. Jadi saat ini memang tekanan lumayan kuat. Namun saat tekanan yang kuat ini bursa kita masih bisa bertahan, masih positif walaupun belum sampai 5% ya. Itu menunjukkan bahwasanya kita masih kuat dan hanya menunggu sentimen apa. Saya rasa saat nanti saat ini kan suku bunga kita 5,75 masih bertahan sudah berapa bulan ini stabil. Saat nanti sudah mulai turun suku bunga, saat itu saya rasa itu sebagai trigger awal dari nanti kebangkitan lagi bursa kita. Jadi artinya kita masih tertahan perkembangan dikarenakan inflasi tinggi, suku bunga yang naik, dan saat itu semua sudah lepas. Perbankan akan bangkit yang saat ini masih bertahan, dan sektor properti dan infrastruktur yang lain akan mulai melesat saat itu. Jadi kita nunggu nanti kebijakan suku bunga yang saat ini masih ditahan oleh BI di 5,75 mungkin nanti akan turun. Nah saat itu bursa kita akan bangkit. Oke, pertanyaan sama untuk Pak Hamdi, di tengah inflasi dan juga suku bunga yang masih tinggi, ini sebetulnya katalis-katalis apa saja sih yang bisa membooster laju IHSG? Ini data yang saya baca juga menarik ya. PDB kita itu ada sekitar 1,3 triliun US dollar. PDB ASEAN itu sekitar 3,9. Jadi artinya kita sepertiga dari PDB ASEAN itu adalah dari Indonesia, sumbangsi Indonesia. Jadi kalau dengan PDB demikian, dengan jumlah penduduk yang demikian banyak, ini merupakan katalis yang akan mendorong pertumbuhan bursa ke depan. Ditambah lagi tadi seperti Pak Novanto bilang bahwa begitu banyaknya perusahaan yang akan masuk ikut IPO untuk listing di bursa, itu akan menambah pilihan investasi bagi para investor. Ya. Baik. Ini menarik. Saya akan bertanya ke Pak Rofandi. Pak Rofandi, kalau misalnya kita lihat begitu ya, ini harga batu bara dunia ini anjlok begitu ya, 68,35% sepanjang semester pertama 2023. Ini membuat sektor energi di pasar saham Indonesia juga ikut ambruk begitu ya, 23,76%. Ini apakah ini akan seperti apa proyeksi di tahun ini menurut Anda? Ya, untuk tahun ini saya rasa akan susah untuk bangkit lagi. Karena kan memang bagaimanapun pertumbuhan ekonomi dunia kan saat ini sedang lagi turun. Yang diharapkan dari Cina yang akan membeli atau sebagai salah satu kontributor pembeli batubara Indonesia itu juga ternyata Cina saat ini sedang mengalami down. Jadi kemungkinan untuk pembelian batubara tentu akan di-hold oleh mereka. Jadi harga batubara kemungkinan untuk tahun ini masih so-so, artinya tidak akan banyak berkembang. Jadi kayaknya untuk mengharapkan dari sektor energi terutama dari batubara untuk tahun ini saya rasa tidak bisa. Jadi mungkin diharapkan dari sektor yang lain. Jadi untuk tahun ini batubara mungkin akan bertahan di bawah saja. Namun saya rasa ini sudah bottom, artinya tidak agak susah lagi untuk turun lagi jauh ke bawah. Hanya bertahan saja sampai akhir tahun.